wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Bertemu lagi dengan Ibu Lia. Pada video pembelajaran ini, Bu Lia akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Fase B kelas 3 dengan materi Hidup Bersama Alam. Pada video pembelajaran ini, Bu Lia berharap kalian mampu mencapai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu mengetahui komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem. Yang kedua, kalian mampu mengetahui peran komponen pada suatu ekosistem. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran ini. Hai anak-anak hebat, sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran ini, Bu Lia mau bertanya nih, adakah makhluk hidup yang tinggal sendiri di muka bumi ini? Ya, jawabannya tidak. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lainnya. Mereka hidup berdampingan di suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Selain itu, ada benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Kira-kira apa saja ya yang menjadi bagian dari suatu lingkungan? Yuk, simak materinya. Apa sih itu ekosistem? Sebelum kalian memahami ekosistem, kalian harus mengetahui individu, populasi, dan komunitas. Tingkatan yang pertama ekosistem adalah individu. Individu adalah satu jenis makhluk hidup, misalnya seekor burung, seekor kupu-kupu, seekor ikan. Itu disebut dengan individu karena hanya satu saja. Selanjutnya, tingkatan ekosistem yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi, kumpulan satu jenis individu disebut populasi. Berikut contoh populasi. Yang pertama, populasi ikan. Yang kedua, populasi kelinci. Yang ketiga, populasi zebra. Dan populasi penguin. Baik anak-anak, tingkatan ketiga ekosistem yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan seluruh populasi makhluk hidup yang menempati suatu wilayah tertentu. Agar lebih jelas, kalian dapat perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah perbedaan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Kalian bisa perhatikan, untuk individu hanya ada satu ikan saja. Kemudian, untuk populasi ada beberapa jenis ikan yang sama. Untuk komunitas ada banyak jenis makhluk hidup. Ada ikan, ubur-ubur, bintang laut, dan penyu. Sedangkan untuk ekosistem dapat kalian lihat terdiri banyak jenis makhluk hidup yang saling berhubungan dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Hai anak-anak hebat, setelah kalian memahami apa itu ekosistem, kalian harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan bumi dengan berbagai macam jenis ekosistem. Di antaranya ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, dan ekosistem laut. Untuk membedakannya, yuk simak materi berikutnya. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan makan. Pada ekosistem sawah terdapat beberapa komponen penyusun ekosistem sawah, di antaranya tanaman primer yang sengaja ditanam, misalnya padi. Kemudian tanaman sekunder yang tumbuh liar, misalnya rumput. Dan yang terakhir, fauna yang terdiri dari reptil, ikan, amfibi, serangga, unggas, dan mamalia. Ekosistem danau adalah hubungan beberapa populasi yang hidup di suatu ceruk atau cekungan pada permukaan bumi yang berisi air, yang mengadakan interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lingkungan abiotik dan hubungannya adalah timbal balik. Ekosistem hutan ini merujuk pada suatu hubungan interaktif yang terdiri antara berbagai organisme hidup dan lingkungannya di dalam hutan. Sebab di lingkungan hutan terdapat berbagai interaksi dan aliran energi yang terjadi antara setiap komponennya. Ekosistem gurun adalah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Pada ekosistem darat ini didominasi flora dan fauna yang khas.
Ekosistem padang rumput adalah ekosistem daratan yang terbentuk secara alami, di mana rumput tumbuh di lahan yang sangat luas dengan curah hujan yang rendah. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem daratan yang terbentuk secara alami. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut, mencakup unsur biotik hidup dan unsur abiotik atau tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Baik anak-anak hebat, untuk melihat tingkat kepemahaman kalian tentang materi ini, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Benda mati disebut A. Biotik, B. Abiotik. Jawaban yang benar adalah abiotik. Baik anak-anak hebat, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.